Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, balik lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke, sebelum lanjut ke video aku, jangan lupa untuk teman-teman yang baru singgah di channel aku, klik dulu tombol subscribe dan loncengnya, sehingga aku lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, ini style aku ya. Ini baju aku ketika aku dinas di klinik swasta tempat aku kerja. Jadi seperti inilah kenapa aku memakai topi, agak lucu sih sebenarnya, pakai masker juga, pakai masker, pakai kacamata, banyak banget pokoknya ritual saya sebelum melakukan pekerjaan. Jadi harus benar-benar safety, benar-benar aman biar kita selamat dari virus COVID-19 ini. Ya memang kita belum tahu penyebarannya seperti apa, tapi yang pasti kita harus berjaga-jaga. Banyak banget ya isu-isu mengenai COVID-19 ini. Tetapi kita harus tetap waspada dengan menggunakan APD lengkap sesuai standar yang sudah diberikan. Oke teman-teman, lanjut. Oke, di sini aku mau memberikan edukasi mengenai video aku yang sebelumnya, video aku yang banyak sekali ditonton oleh teman-teman semua, yaitu video persalinan normal dengan penyulit. Ya, di sini aku mau jelasin banyak beberapa komentar yang aku baca. Bu Bidan, tunjukin dong video Chris Taylor, dorongannya itu seperti apa sih? Nah, di sini aku mau jelasin dulu Chris Taylor. Nah, mengenai Chris Taylor pada persalinan. Di sini sebenarnya Chris Taylor itu amat sangat tidak dianjurkan ketika persalinan. Itu jika pilihan terakhir dan atau kepala bayi sudah benar-benar di ujung tetapi ibunya tidak bisa mengedan, itu baru kita lakukan Chris Taylor. Di sini Chris Taylor itu harus berbarengan dengan ibu yang mengedan dan berbarengan dengan kontraksi uterus. Nah, di sini jika kontraksi dan ibu mengedan lalu kita tambah dengan dorongan kita, itu bakal memberi bantuan dan itu akan segera mengeluarkan kepala bayinya. Tetapi jangan lupa sebelum kita mendorong, jangan asal mendorong. Di sini kita menggunakan telapak tangan atau jari untuk mendorong bagian pantat bokong janinnya. Jadi bagian teratas itu kita cari dulu bokongnya. Jadi kita membantu untuk mendorongnya. Cari dulu bagian pantatnya di sebelah mana. Jadi jika kita tidak pas dalam memilih posisi di mana sih tempat bokongnya, kita tidak menemukan bokongnya, kita asal mendorong, itu tidak bakal berhasil ya teman-teman. Dan itu hanya membuat ruptur saja. Dan sebenarnya untuk Chris Taylor ini tidak semua orang bisa melakukannya, karena Chris Taylor ini harus benar-benar yang sudah terbiasa dan sudah tahu di mana selanya, bagaimana Chris Taylor ini kita harus mencarinya seperti apa. Karena Chris Taylor tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh kita bantunya asal bantu.
Dan pokoknya benar-benar harus yang benar-benar kompeten dalam melakukan tindakan Chris Taylor ini. Jadi dampak Chris Taylor ini juga banyak, salah satunya ruptur pada rahim. Jadi banyak, pokoknya ruptur di dalam organ dalam bagian perut itu banyak yang ruptur jika ada kesalahan dalam mendorong dan atau kita terlalu kuat mendorongnya, dan atau karena tidak tahu tekniknya asal dorong saja, ketika tidak kontraksi didorong saja, itu juga bakal berakibat fatal ya teman-teman. Jadi tidak sembarang dorong. Nah, di sini aku akan tunjukin sekilas sedikit bagaimana cara mendorongnya. Aku video ini sih dari jarak jauh ya teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan jelas ya, tapi jadilah sih. Paling tidak gambarannya seperti ini, seperti yang di video aku ini. Posisi pendorong, si pendorong itu di atas pasien. Nah, jadi kita mencari posisinya, posisi pantat bayi. Nah, harus benar-benar harus dapet. Jadi ketika kontraksi perut, kita kan terasa karena kita memegang janin, memegang perut ibu. Jadi kita terasa ketika sudah mengalami kontraksi. Nah, sudah kita suruh ibunya mengedan dan diiringi dengan kita mendorong. Seperti itu. Ya. Lihat video aku yang ini sedikit. Oke, teman-teman. Nah, itulah video aku mengenai Chris Taylor dan penjelasan aku di depan. Di sini aku mau menambahkan, Chris Taylor, setelah dilakukan Chris Taylor memang banyak dan hasilnya sangat memuaskan ya. Kalau Chris Taylor yang benar biasanya hasilnya memuaskan, karena dengan Chris Taylor kita tidak susah lagi untuk melakukan vakum. Nah, Chris Taylor kan kita mendorong, tapi itu tidak boleh kita lakukan pada saat hot 3. Nah, ini bidan-bidannya pasti tahu, jika bidan-bidan menonton tahu hot 3 itu yang seperti apa. Nah, jadi hot 3 itu kepalanya masih agak tinggi. Nah, ini jalan lahir nih. Nah, ini kepala janin. Jadi hot 3 itu masih agak di dalam kepalanya. Jadi belum turun banget. Nah, kita bisa melakukan Chris Taylor ini jika kepala bayi sudah di ujung seperti ini. Karena ada beberapa kasus pasien itu karena memang pasiennya ibunya kelelahan dan
mungkin ada beberapa ibu yang kurang pandai dalam mengeden, jadi kepala janinnya, kepala bayinya itu maju mundur, tapi sudah benar-benar di atas, sudah benar-benar di ujung. Jadi itu boleh dilakukan Chris Taylor, dan dengan syarat-syarat yang aku sebutin di awal tadi. Nah, Chris Taylor ini setelah kita melakukan Chris Taylor, biasanya beberapa pasien saya mengeluh agak terasa sakit di daerah kemaluan, lebih terasa sakit ya, agak gimana sih, lebih terasa kemengnya tuh lebih terasa dibandingkan tidak diberikan Chris Taylor atau tenaga alami, tenaga sendiri. Karena ada beberapa kasus pasien saya, anak kedua itu tidak bisa mengeden, padahal anak pertama normal-normal saja, mengedennya bagus secara alami, tapi pas anak kedua mungkin karena bayinya terlalu besar itu tidak bisa mengeden, dan mungkin juga pembukaannya yang terlalu lama, jadi kelelahan sehingga membuat ibunya capek dan tidak bisa mengeden. Sebenarnya banyak sekali ya faktor-faktor yang membuat ibu tidak bisa mengeden atau tidak kurang pandai dalam mengeden. Salah satunya yang pertama itu bisa dari pembukaan. Dari pembukaan 1 ke 10 itu dengan durasinya yang agak lama. Nah, sebelum pembukaan lengkap ibunya sudah mulai ngeden-ngeden, karena tidak bisa dipungkiri pada pembukaan di atas 7 cm itu memang sudah gimana ya, sudah memang ada rasa mengeden, tidak bisa kita tahan-tahan lagi, pokoknya spontanitas itu ngeden sendiri. Sebenarnya ditahan nggak bisa, itu memang ngeden, terasa ngedennya tuh spontan, jadi nggak bisa ditahan-tahan kayak gitu. Ibaratnya seperti kita mau BAB sudah di ujung, kita tahan-tahan nggak bisa lagi. Nah, seperti itulah saat persalinan bukaan sudah besar. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, itu memang harus benar-benar ditahan sekuat mungkin, semaksimal mungkin sehingga kita tidak mengedan. Karena jika kita sudah mengedan-ngedan di awal sebelum pembukaan lengkap sudah mengedan-ngedan, itu akan mengurangi tenaga kita pada saat kita melakukan proses persalinan kala 2, dan itu juga bisa membuat ibunya tidak bisa mengedan karena kelelahan, karena capek, karena di awal sudah ngeden-ngeden kayak gitu. Nah, kemudian tidak bisa ngeden ini bisa karena memang primi gravida. Primi gravida itu anak pertama. Nah, anak pertama biasanya kebanyakan memang kurang pandai dalam mengedan. Memang biasanya anak pertama durasinya kala 1 itu pembukaan 1 pembukaan 1 cm sampai 10 cm itu kala 1. Nah, itu kala satunya berlangsung agak lebih lama daripada anak kedua ataupun ketiga. Itulah yang biasanya membuat ibu kelelahan dan tidak bisa mengedan. Nah, tidak bisa mengedannya itu karena kelelahan. Nah, teman-teman, di sini itulah tadi penjelasan aku mengenai Chris Taylor yang lumayan berbelit-belit. Pokoknya di sini intinya Chris Taylor tidak dianjurkan. Tetapi jika dalam posisi darurat atau posisi detak jantung janin sudah mulai melemah, jadi kita boleh membantu Chris Taylor itu dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, khususnya guna untuk menyelamatkan ibu dan bayinya agar sama-sama semuanya sehat, tapi dengan teknik dan ilmu yang gimana ya, yang cukup. Jadi harus benar-benar tahu tekniknya bagaimana sih Chris Taylor itu. Jadi memang benar-benar aman untuk pasien dan tidak menyebabkan ruptur ataupun masalah lain ketika selesai Chris Taylor. Seperti itu.
Jadi, untuk teman-teman yang sudah nontonin video aku ini, terima kasih sudah ditontonin video aku ini. Tunggu video aku yang selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa diklik tombol like-nya, komen jika ada pertanyaan, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian sehingga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Thank you for watching. Tunggu video aku yang selanjutnya. Bye bye.